Zafran Official. Jadi hutang produktif dan hutang konsumtif. Mungkin banyak sekali teman-teman yang mendengar bahwa hutang produktif itu boleh, baik gitu ya. Kita kalau hutang itu dulu ajarannya Robert Kiyosaki kalau nggak salah. Ya, yang membedakan antara hutang itu saya membaca dari buku-bukunya Robert Kiyosaki mengajarkan tentang satu ada hutang itu kalau produktif itu baik karena bisa untuk meningkatkan aset kita untuk bisnis dan lain sebagainya. Terus kalau konsumtif itu nggak baik ya. Jadi ada hutang baik, hutang buruk gitu dia bilang gitu. Tapi setelah saya telaah ternyata apalagi kita muslim ya, kita setiap habis sholat itu baca doa yang mana kita berlindung ya pada Allah dari hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Nah, eh, jadi kenapa kok hutang itu dihindari? Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan ya dalam dalam diri saya pribadi. Kenapa hutang itu harus dihindari? Tepatnya di tahun 2012 lalu, saya benar-benar merasakan bahwa ternyata memang hutang itu benar-benar harus dihindari. Bukannya saya jatuh karena hutang itu tidak. Sebetulnya dulu tidak jatuh. Tetapi ada satu kondisi di mana saya harus berpikir ulang. Ya, ini bisa bisnis saya gedein, saya besarkan, tapi saya harus nambah lagi utang gitu. Terus saya berpikir, lah nanti selesainya kapan gitu? Kalau bisnis belum selesai, bisnisnya nggak bisa untuk bayar utang, terus kemudian saya harus utang lagi untuk meneruskan bisnis saya dan harus melanjutkannya, utang saya kan tambah gede. Kalau utangnya tambah gede, terus lah nanti selesainya gimana? Nanti anak cucu diwarisi utang gitu. Itu jadi pertanyaan besar dalam hidup saya. Maka kemudian saya mencoba untuk membuat sebuah analogi-analogi yang mana analogi tersebut saya bagikan ya. Oh, kebuka, sorry. Nggak nyadar tadi. Oke, yang analoginya adalah analoginya adalah bahwa utang itu sebetulnya baik positif maupun negatif. Itu nggak baik menurut saya pribadi. Ya, Anda boleh bilang bahwa utang produktif baik. Mungkin Anda sudah baca buku-buku yang menyebutkan tentang hal itu. Ya, kemarin ketika saya belajar tentang bisnis, investasi, ya, ada materi-materi dari luar pun mengatakan OPM, other people money, yang salah satunya adalah bersumber dari perbankan, gitu ya, untuk membuka usaha. Nah, itu mereka bilang baik, tapi saya enggak bilang bahwa itu baik. Nah, terus bagaimana Mas Ali? Saya sebelum ini saya coba coba untuk jelaskan pada Anda semua ya tentang sebetulnya kita utak apa namanya? Kita mau mau sorry. Saya harus buka dulu ini. Application belum saya siapin tadi. Kok nggak mau? Oh, nah bisa dilihat ya. Oke, jadi gini saudara-saudara. Eh, saya jelasin dulu lah gitu. Kita bedain dulu lah. Apa itu hutang produktif, apa itu hutang konsumtif gitu ya. Dari semua yang sudah kita pelajari. Mungkin Anda masih awam tentang tentang hal ini, mudah-mudahan bisa memahami pada malam hari ini. Utang produktif. Saya jelaskan tentang utang produktif. Ini utang konsumtif. Nah, utang konsumtif itu kita utang, ya kita meminjam uang untuk sesuatu yang bersifat konsumtif. Orang utang untuk beli, misalnya kalau saya bilang rumah tinggal, itu konsumtif. Kenapa? Karena rumah tinggal itu tidak akan dijual, gitu ya, kecuali kepepet banget, gitu ya. Terus kemudian utang untuk beli mobil, utang untuk beli tas branded misalnya, kartu kredit misalnya ya. Terus utang untuk beli HP,
utang untuk beli apapun, ya, utang untuk nutup utang. Nah, ini mbahnya konsumtif gitu ya, nutup utang. Wah, ini lebih minus lagi gitu. Jadi namanya utang itu sifatnya minus di dalam finansial. Utang itu sifatnya minus gitu ya. Jadi konsumtif itu berarti minus tambah masuk lagi. Itu utang konsumtif. Nah, ada orang juga mengajarkan utang untuk kebaikan ya, katanya begitu. Tapi ini bukan metode yang saya setuju ya. Saya tidak pernah setuju dengan hal ini. Dulu saya pernah setuju tapi sekarang enggak. Utang untuk produktif, utangnya untuk apa? Misalnya Anda utang untuk beli mobil. Nah, kemudian mobilnya disewakan. Ya, buat bisnis, sehingga uang sewa ini bisa untuk bayar utangnya. Nah, ini loh katanya produktif. Terus kemudian utang untuk beli properti, kemudian propertinya disewakan, gitu, buat minimarket. Wah, kan mahal tuh sewanya, untuk bayar utangnya, gitu loh. Jadi utang yang bisa untuk membayar utang itu sendiri dan sisanya bisa menghasilkan keuntungan untuk Anda. Ya, jadi dengan cara berutang maka Anda bisa mendapatkan uang. Itu yang dinamakan sebagai utang produktif menurut para ahli utang. Ya, menurut para ahli utang bahwa utang mereka hanya bisa menghasilkan uang kalau berhutang, gitu loh. Ya. Paham ya sampai sini ya? Menurut para ahli utang, mereka hanya bisa menghasilkan uang jika berutang. Kalau nggak utang, mereka nggak bisa menghasilkan uang. Cek sorone uripe. Aduh, gimana ya? Nggak, saya nggak habis pikir gitu loh. Gimana bisa kita itu hidup hanya bisa menghasilkan uang jika kita berhutang?